Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul ya. Kali ini aku lagi ada di custom ROM yang berbase MIUI. Tapi sebelumnya sorry, aku udah 2-3 hari ini nggak update, nggak posting review, nggak bikin konten dikarenakan ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk bikin video review lah pokoknya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah base edition ya, MIUI Noob base edition 13X1 beta. Ini dari Apex Note Legend. Di bagian all speknya dia seperti ini untuk Android 10. Terus untuk kernel yang dipakai Deagle V13. Jadi kita nggak usah ganti kernelnya ya, karena ini aja udah jos dan udah sering banget aku pakai. Deagle V13 ini adalah kernel sejuta umat. Bukan kernel sejuta umat sih. Kernel iya ya, pokoknya gitulah, Bu. Oke, sebagai tampilan awalnya ini temanya sudah aku ganti, sebenarnya nggak kayak gini, defaultnya nggak seperti ini. Jadi defaultnya ya kayak MIUI biasanya temanya. Ini sudah aku ganti, nanti aku tunjukin. Pertama kita cek dulu untuk kameranya ya. Untuk kamera ini nggak ada kendala, semuanya normal guys. Fitur-fiturnya itu normal, mulai dari kamera sound, terus antara dua ini dia berfungsi dengan normal, nggak ada masalah lah pokoknya. Kemudian di bawahnya ada fingerprint shooter, ini pun juga normal. Biasanya kan ada yang ngebug yang nggak berfungsi, tapi ini normal guys semuanya. Terus ada time lapse sama slow motion, ini juga normal. Kemudian kalau kita cek di bagian image stabilization juga ada. Kemudian untuk video quality dia juga sudah support 60 fps. Udah itu doang ya. Terus untuk potret, square, panorama ini semuanya aman. Tapi ada tapinya. Untuk watermarknya ini kebaca Redmi Note 6 Pro ya, bukan Redmi Note 5 tapi Redmi Note 6 Pro. Malah keren ya, naik satu level gitu. Kemudian untuk Magisnya di sini sudah aku rename. Aku lupa untuk safety netnya kemarin sudah kecentang semua apa belum, karena ini masih aku rename. Coba aku balikin dulu ke defaultnya dulu ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah default. Kita cek safety netnya dan ternyata sudah tercentang dua-duanya ya. Terus untuk Play Store kita cek apakah sudah tersertifikasi, apakah sudah resmi. Ternyata paling bawah device is certified, ini artinya sudah resmi. Kemudian untuk aplikasinya di sini belum ada Mi Video, jadi harus install sendiri Mi Videonya. Terus ada beberapa aplikasi lain yang sudah dihapus, tapi masih menyisakan SIM Toolkit ya. Nanti kalian bisa hapus aplikasi bawaannya. Kalau kalian mau tinggal cek aja di playlist, sudah aku bahas sebelumnya cara menghapus aplikasi bawaan. Nanti kalian cari aja lah pokoknya di sekitar situ. Oke, langsung aja masuk di bagian setting. Tadi di bagian base info sudah. Kita langsung masuk ke SIM card dan mobile network. Untuk preferred network tipe sayang banget cuma 3 pilihan doang ya. Kemudian untuk lock screen ini tampilannya sih sebenarnya masih standar, sama kayak MIUI biasanya. Tapi nanti ada di bagian display ini ada refresh rate ya. Refresh rate sudah terbaca sudah tersetting 60 Hz. Jadi ini dipakai buat slide-slide gini emang ringan banget, enteng banget. Ya enak lah pokoknya, aku suka banget guys sama custom ROM ini. Terus di bagian sound dan vibrasi seperti biasa paling bawah ada Mi Sound Enhancer-nya. Ini bisa kita setting kalau kita colokin headset ya. Kemudian untuk notifikasi kayak gini tampilannya standar. Terus untuk home screen ini juga masih standar tampilannya. Tapi untuk home screennya ini biasanya kan ada selain show memory status ada satu lagi gitu aku lupa ya. Dan show memory status ini kalau kita enable seharusnya di bagian recent aplikasi ini ada tampilan cleaner dan sebagainya itu ya. Tapi di sini tidak terbaca untuk cleanernya guys. Kalau untuk aplikasinya kita klik tahan, ini dia mau muncul buat ngunci aplikasi biar nggak ke close ya. Nah untuk cleanernya itu kalian harus hapus secara manual di bagian security sini, lalu kalian klik cleaner. Nah ini baru bisa kalian hapus cacenya ya. Terus kalau kita lihat di sini untuk penggunaan RAM-nya 1,8 GB. Ini sambil nge-record ya. Kalau misalkan kita hapus semuanya ini terus kita cek di sini kebaca 1,9 artinya nambah, kadang bisa nyampe 2,1 GB ya. Jadi ini kalau dipakai buat RAM 3 GB kayaknya sih masih muat ya, masih enteng banget. Kalian bisa coba aja sendiri.
Terus dengan kernel bawaannya ini aku cek di skor Antutunya, dia itu dapat lumayan gede lah, 162.000 sekian. Terus untuk verifikasinya di sini juga kebaca autentik ya, kita cek sekali lagi. Nah, terbaca autentik Redmi Note 5, tapi kalau untuk watermarknya tadi di kamera kebaca Redmi Note 6 Pro ya. Kalau untuk rinciannya seperti ini ya, untuk rinciannya. Dan untuk suhunya sayang banget ini memang naik turun ya guys. Untuk suhunya ini naik turun, nggak tahu kenapa, mentok di 45 derajat. Tapi kalau aku pakai beneran untuk main game, dipakai beneran ya, main game secara langsung gitu, nggak sampai 45 deh kayaknya. Kemudian untuk hasil CPU throttling, waktu aku tes dia dapat stabil banget ya, kayak gini dapatnya. Di rata-rata 166 gips ya, untuk gipsnya 91% dari maksimal performanya. Jadi turun dari maksimal performa ini paling atas ke paling bawah itu nggak sampai drastis. Di sini CPU clocknya 2.2 GHz ya. Kemudian untuk wallpaper sama tema ini bisa dibuka dua-duanya, kalian bisa download sendiri. Dan inilah tema yang aku pakai sekarang, tema bahasa apa ini, bahasa Jepang ya, kayak gini. Dan ini keren-keren loh. Kemudian untuk password dan security ketiga-tiganya ini aman. Kemudian untuk baterainya ini masih terbilang wajar ya, untuk penggunaannya itu nggak boros juga nggak hemat, jadi biasa aja. Terus untuk spesial bukan ke situ ya, ke additional setting dulu. Di bagian bahasa ini sudah ada bahasa Indonesia juga, tapi untuk region ini nggak ada ya, nggak ada pilihan regionnya. Terus di bagian extra fitur ada 7 pilihan, lebih banyak dari biasanya, dan ada gaming turbo. Untuk game turbonya dia tampilannya seperti ini. Nah seperti ini, kayaknya perlu dijauhin dikit ya. Nah gaming turbonya seperti ini ya, jadi tampilan game turbo yang terbaru mungkin kayaknya kayak gini ya kayaknya ya. Terus untuk performanya kayak gini, performance mode. Terus ada memory exception. Kemudian ada WLAN, terus ada game DND, tampilan kayak gini. Ada additional setting juga, yang kalau kita klik di gamenya dia ada pilihan, tapi ini nggak bisa kita set ya, nggak bisa kita atur. Terus ada touch resistant area, kita bisa pilih mana. Terus di bawahnya lagi ada enhanced visual. Ini juga bisa berubah ya, bisa terang terus atau bisa diredupin tergantung levelnya. Terus ada kayak gini doang. Udah itu buat tampilan game turbonya ya. Terus kemudian untuk quick settingnya, tampilannya pun juga masih standar kayak biasa. Satu-satunya tambahan cuman ada performance mode sama car mode ini ya, cuman dua itu doang tambahannya. Tapi aku nggak ngetes ya untuk car modenya ini fungsi apa nggak paham aku soalnya. Langsung aja kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, dan ternyata hybrid ya. Ini harus bergantian guys antara wifi sama hotspotnya. Mungkin harus pakai modul Magis biar bisa aktif keduanya ya. Ya mungkin gitu aja sih ya untuk review kali ini. Kalau untuk keluhannya sih selain soal resign aplikasi yang nggak ada cleanernya, selain itu untuk perekam layar ini bawaannya ataupun perekam layar eksternal itu antara visual sama hasil suaraku itu nggak bisa guys, kecuali kalau kalian ngerekam layar nggak pakai suara gitu ya, pakai suara internal itu bisa bareng, bisa selaras gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai mic yang ini terus kalian ngomong, nanti antara visual ini sama suara kalian tuh jadi nggak selaras. Makanya aku pakai kamera yang atas ini. Itu aja sih ya untuk kendala yang terparah. Kalau untuk yang lain-lain ini enak banget dipakai, sangat recommended. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Makasih banyak sudah nonton video ini. Kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Gendul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.